Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantep ini ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seakidah, seislam, pertama-tama yang saya hormati sesepuh bini sepuh di Ar-Rahmah Randu Blatung. Dua, yang saya hormati jamaah pengajian Ahad Pon, wabil khusus ibu-ibu jamaah Ahad Pon. Berikutnya saudaraku seperjuangan, rekan-rekan pengurus. Berikutnya adalah anak-anak yatim dan duafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini cerah, suasananya enak buat ngaji ya. Saat ini kita ngaji. Orang Islam tentunya mendambakan kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun kebahagiaan ini tidak cukup dicapai dengan doa, dengan sholat saja, dengan sekolah saja, tidak bisa. Harus diraih sistematis, terutama ilmu. Nah, ngaji ini bagian dari tolabul ilmu, mencari ilmu untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Nah, harus ditempuh dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tolabul ilmu ini. Juga ada ikhtiar beramal soleh sebanyak-banyaknya. Beramal soleh sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nih,
Manakala seorang muslim telah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Karena begitu penting kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat, maka setiap kita harus berusaha. Jangan sampai amal soleh yang telah kita kerjakan ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu kita harus memahami, belajar, mengerti bagaimana sih amal yang soleh ini, prinsipnya apa. Nah, kita sampaikan kali ini prinsip dalam beramal soleh yang mendapat perhatian kita. Satu, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu dasar dari amalan seorang muslim. Tanpa keikhlasan, amal apapun yang dikerjakan manusia, meskipun baik dan banyak, bukan amal soleh namanya. Karena tidak menjadi nilai pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di mata manusia dia dianggap lebih melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena itu ikhlas dalam beramal ini sangat ditekankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dengan ikhlas yang tulus. Meskipun pelaksanaan ajaran Islam itu ada yang berat, maka akan terasa ringan dengan ikhlas tadi ya. Yang berat menjadi ringan. Tapi kalau tidak ikhlas, yang ringan itu menjadi berat. Nah, walaupun rumahnya jauh dari masjid, tapi kalau ikhlas, maka masjid itu terasa dekat, enteng dalam mengerjakannya. Prinsip yang kedua yaitu benar dalam melaksanakannya. Prinsip beramal soleh ini, dalam melaksanakannya harus benar. Contohnya misalkan Sholat ini harus benar sebagaimana yang dicontohkan dari Rasulullah, dicontohkan Nabi. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji dan lain-lain. Yang amalan-amalan itu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, man
ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rasul. Barang siapa yang menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kita yang bukan dari ajarannya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip yang ketiga, saya ulang tadi ya, prinsip beramal soleh itu satu tadi apa? Ikhlas. Kedua harus benar. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah mencari ridho Allah. Golek ridho nih Allah. Enggak boleh maksud-maksud lain dari ben dipuji orang, ben oleh bondo sing akeh, ben oleh kedudukan dan lain sebagainya. Karena itu semua adalah riya. Ingin mendapat pujian manusia sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping amal baiknya tidak bernilai apa-apa, orang yang riya dicap Allah sebagai pendusta. Di Quran surat ini Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Nah ini loh, di situ ada. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak memperdulikan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah itu dusta. Lanjutan ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, di riya disebutkan tadi kan ada kata-kata riya, itu tergolong orang yang tidak baik. Dan ini jangan kita contoh, ada loh di masyarakat itu begitu. Ketoke api tapi sebenarnya ada udang di balik batu. Nah, hanya cari pujian di mata manusia. Nah, itu enggak boleh. Di dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yanfiku malahu riya'an nas. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nek weweh yo aja disebut-sebut. Ora usah, wis ikhlas wae, ikhlas. Nek menehi yo wis ikhlas, rasa diungkit-ungkit. Nah, ini pelajaran agama. Manakala seorang muslim telah berusaha mencari ridho Allah, maka dengan senang hati dia mau berkorban meskipun dengan jiwanya sendiri. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yasri nafsahu btigha'a mardatillahi wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Berikutnya, prinsip beramal soleh yang keempat, yaitu tidak merasa sudah banyak amal solehnya.
yang dilakukan. Ojo merasa amalanku wis akeh, ojo. Jangan merasa demikian. Karena manusia itu semakin bernilai takwa kepada Allah, berarti dia semakin paling mulia di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau manusia tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, maka dia akan terus memperbanyak amalan-amalan soleh itu. Ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Apalagi Allah sendiri tidak menetapkan berapa banyak nilai pahala dari amal soleh yang harus dibawanya agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas semakin banyak pahala, semakin terasa nikmat kehidupan manusia di akhirat kelak. Jadi amalan-amalan kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, ya semua itu hanya mencari ridha Allah dan melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kelima yang menjadi prinsip amal soleh adalah segera melaksanakan. Ya nek arep ngibadah iku ndang gage. Nek hukum wajib ndang gage, segera, jangan menunda-nundanya. Di antara sekian banyak sahabat Nabi yang tidak suka menunda amal soleh yang tidak dikerjakannya, itu yang terkenal adalah Mu'ad bin Jabal. Ini tercermin dalam ungkapannya ketika ditanya oleh Rasulullah tentang bagaimana keadaannya pada suatu pagi. Mu'ad menjawab, "Ya Rasulullah, saya pagi ini betul-betul merasa jadi orang beriman, karena saya tidak yakin apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak. Dan nanti sore pun saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa dilanjutkan ke langkah kedua." Nah, itulah sikap Mu'ad. Beliau orang Islam yang selalu terbayang-bayang pada kematian, yang membuat dia tidak berani menunda-nunda amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya segeralah melakukan amal soleh, sebab akan terjadi fitnah besar bagai gelap malam yang gulita. Ketika itu seorang pada pagi hari mukmin, tiba-tiba sore hari berbalik kafir, menukar agama karena sedikit keuntungan duniawi yang sederhana. Ini sudah terbukti. Jamaah pengajian, selebritis maune Islam, ujuk-ujuk pindah Kristen. Nggih napa mboten? Memang begitu. Dunia ini godaannya banyak. Godaan harta, godaan kedudukan, godaan ini laki-laki ya perempuan dan lain sebagainya. Godaan itu banyak. Nah, maka harus diingat bahwa manusia pasti akan mati. Kematian itu tidak bisa ditunda-tunda. Waktunya kapan, di mana sudah ada garisnya. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita, iman tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tapi iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dengan iman dan amal soleh itulah orang Islam akan mencapai kebahagiaan yang hidup hakiki di dunia sampai yaumul akhir. Jamaah pengajian
ahad pun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membawa pesan ini 5M, bagaimana meningkatkan ketakwaan kita. Tadi ya saya bacakan di Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kepada Allah merupakan suatu keharusan yang mutlak yang harus dilaksanakan, karena itu perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah baik dalam keadaan sepi maupun ramai, waktu sendiri maupun bersama orang lain. Tuh, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang bertanya, kenapa ketakwaan kepada Allah harus ditingkatkan terus? Jawabnya adalah, orang yang paling bertakwa kepada Allah dialah yang paling mulia di sisi Allah. Saya ulang lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Di samping itu, dengan bertakwa kepada Allah, seorang muslim tentu saja termasuk menjalani kehidupannya dengan baik. Ini pula yang menjadi kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Tidak bosan-bosan mubalek mengingatkan, ya, terus menerus diingatkan. Mubalek pun ya mengingatkan dirinya dan keluarganya terus menerus supaya memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah. Karena begitu penting meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, maka perlu kita pahami lagi bagaimana petunjuknya, bagaimana caranya agar ketakwaan kita meningkat, kokoh, kuat. Nah, dalam kesempatan pengajian ini saya sampaikan pula caranya. Aku ngerepek ini. Nomor 1 al-mu'ahadah, bahasa Arab. Al-mu'ahadah. Nomor 2 al-muraqabah. Nomor 3 al-muhasabah. Nomor 4 al-mu'aqabah. Nomor 5 al-mujahadah. Nah, kita bahas satu persatu. Nomor 1 al-mu'ahadah, yaitu ingat perjanjian. Ini dari segi kepada siapa kita berjanji. Maka janji utama kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Apalagi janji itu seringkali disebut dengan utang. Janji adalah hutang, nah, yang harus dibayar. Sadar atau tidak, manusia sebenarnya sudah berjanji kepada Allah sejak dalam kandungan.
untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Dengan janji itu konsekuensinya manusia harus tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji itu terus diulang-ulang. Misalnya janji kepada Allah ketika sholat itu kan ada innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Janji itu kita ulangi lagi di dalam Al-Fatihah ketika dibaca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami berbakti dan kepadamu kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Dengan demikian setiap kita berjanji untuk menjalankan kehidupan ini dengan nilai ibadah. Pastikan suasana kehidupan kita menjadi suasana yang islami, yaitu utamakan ibadah. Utamakan ibadah. Kita kerjakan sholat, kita kerjakan zikir dan sejenisnya. Nah, mulai dari bangun tidur ya sampai tidur lagi, isi kehidupan kita dengan nilai-nilai ibadah. Ingat, kalau hukumnya wajib supaya segera dilaksanakan. Nek sudah masuk waktunya sholat, dan sholat. Kedua, ya, yang harus kita tempuh untuk mengokohkan dan meningkatkan ketakwaan adalah al-muraqabah, yaitu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu perlu dilakukan oleh orang Islam karena dengan merasa dekat kepada Allah ini merasa diawasi sama Allah, merasa diawasi, sehingga sebelum berbuat itu tidak berani menyimpang dari jalan Allah. Sikap al-muraqabah ini memang mutlak harus kita lakukan, mengingat Allah dengan sebenarnya, merasa dekat dengan Allah. Di Quran surat Al-Jadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini supaya takwa kokoh dan meningkat harus punya rasa tadi al-muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah. Ya. Berikutnya, supaya ketakwaan kita meningkat, langkah ketiga yaitu al-muhasabah. Al-muhasabah ini harus kita lakukan. Apa itu al-muhasabah? Al-muhasabah itu adalah mengevaluasi diri kita, atau introspeksi diri kita, atau menghitung-hitung diri kita ini. Apakah kehidupan kita ini kita isi dengan amal-amal yang soleh, ataukah amal-amal yang salah? Nah, ini sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, pernah mengingatkan itu dalam satu ungkapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat. Oleh karena itu, ada baiknya orang Islam itu melakukan muhasabah, menilai diri kita sendiri. Biasanya malam hari,
Malam hari itu kita evaluasi, dipikir sehari tadi apa yang kita kerjakan. Apakah ada amalan kita yang salah ya? Kalau ada amalan yang salah, segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini kita renungi, perlu direnungkan perjalanan hidup ini. Kalau ada yang salah, astagfirullahaladzim. Manusia nggak bisa lepas begitu saja dari kesalahan, dosa. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita harus renungi perjalanan hidup kita untuk meningkatkan kualitas hidup pada hari esok. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Maha tahu di mana saja kita, di dapur, di kamar, di pasar, di kantor, di mana saja Allah Maha tahu ya. Dan ada malaikat yang mencatat. Malaikat apa namanya? Malaikat Raqib dan Atid. Mencatat. Setiap detik, setiap menit tercatat semuanya terbukukan dengan sempurna. Keempat yang harus kita lakukan untuk meningkatkan atau mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melakukan al-mu'aqabah. Apa itu al-mu'aqabah? Nah, ini yang al-mu'aqabah itu yaitu memberi sanksi atau menghukum diri sendiri bila melakukan hal-hal yang salah. Bila melakukan kesalahan. Nah, ini yang sulit dilakukan. Nah, hendaknya kita begini, misalkan, waduh, aku kok salah yo. Terus dari kesalahan itu, yalah, saya tak puasa Senin, Kamis. Saya puasa Senin, Kamis, itu ya sebagai bentuk istighfar. Astagfirullah, aku sudah salah. Misalkan melakukan kesalahan, namanya manusia kan berdagang, nimbangnya salah. Sing tuku wis lunga mbah ning ndi gak kenal. Waduh, aku mau salah yo. Ya Allah, ya Allah. Nah, terus berikutnya pada saat sholat itu dikira disuwekno. Pas dikir, ya Allah, astagfirullah, disuwekno, ya Allah, aku tadi salah, ya Allah, mohon ampun. Jadi begitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya, supaya kita dapat meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan adalah yang namanya al-mujahadah. Al-mujahadah secara harfiah artinya bersungguh-sungguh. Dalam arti bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islam. Hal ini karena Islam memang harus dilaksanakan dengan kesungguhan. Tanpa sungguh-sungguh sulit rasanya melaksanakan ajaran Islam ini, sulit rasanya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, harus sungguh-sungguh. Sholatnya gak boleh sholatnya gojegan, gak boleh. Ya, terutama anak-anak. Sholat gojegan tidak boleh. Termasuk nek pengajian aja omong dewi.
Hei Junas, rungok. Nek pengajian ojo ngomong dhewe. Nggih. Harus sungguh-sungguh salatnya, sungguh-sungguh. Oh, nek zaman biyen nek salat do gojekan. Nek saiki ngrungokno pengajian iki engko nek ana salat berjamaah ojo gojekan. Nggih? Ya, gojekan. Harus sungguh-sungguh. Salatnya sungguh-sungguh. Puasanya nanti sebentar lagi ini puasa. Puasanya yuk sungguh-sungguh. Ya. Itu yang namanya jihad, al-mujahadah, dan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, ya bersungguh-sungguh. Nah, ada dalilnya ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, ya, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama orang-orang yang baik. Nah, demikian jamaah. Saya rasa yang saya sampaikan cukup. Ya. Nanti kita murojaah lagi ya. Ayat kursi, Falaq, Anas, Al-Fatihah. Terus doa penutup ya. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasadin fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa bin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'i ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tu'akhidhna nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, lewat wasilah kebaikan ini ya Allah, tolonglah kami ya Allah, jaga harga diri kami ya Allah, jaga agama kami ya Allah, jaga kehidupan kami ya Allah, anugerahkan kepada kami keselamatan, kesehatan lahir dan batin pada keluarga kami, kepada anggota jamaah pengajian ini ya Allah, anugerahkan sehat lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan amalan-amalan soleh lebih baik, sholatnya lebih baik, berzikirnya lebih baik, puasanya lebih baik, dan seluruh amalan-amalan ibadahnya lebih baik. Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan yang hakiki ya Allah, fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.